taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hari, melangkah dengan pasti menuju angan-angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan nama. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Terima kasih Devi dan Dio yang sudah membuka program Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, hari ini 10 Oktober tepat peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2022. Temanya agak panjang dalam bahasa Inggris pula, tapi saya terjemahkan secara gampang saja, menjadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua sebagai prioritas global. Nah, dalam kerangka hidup sehat, tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai satu di antara hak asasi manusia. Tentu yang dimaksud ini sehat bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sehat mental, sehat jiwa. Apalagi dalam bagian frase atau lirik lagu kebangsaan kita ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, harus kita akui pandemi COVID-19 selama 2 tahun juga berdampak pada kondisi kejiwaan mental yang orang-orang tertentu. Kita akan bahas bersama narasumber sambil memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2022. Optimis Jatim Bangkit persembahan Rumah Sakit Jiwa Menur, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk mengawali obrolan kita juga punya peluang untuk membuka catatan redaksi sebagai awal. Tema besar kita dalam program Optimis Jatim Bangkit, jadikan kesehatan mental sebagai prioritas global. Kita simak berikut ini. Dengan tema mengajak masyarakat Jawa Timur optimis Jatim bangkit usai pandemi COVID-19. Selain itu juga bebarengan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2022 jatuh pada 10 Oktober 2022 dengan tema jadikan kesehatan mental untuk semua. Selama pandemi, masyarakat dunia mengalami berbagai tekanan mental. Kecemasan dan depresi diperkirakan meningkat hingga 25% pada tahun pertama. Angka kematian yang cukup tinggi akibat COVID meninggalkan duka keluarga. Banyak usaha yang tutup sehingga meningkatkan PHK. Sekolah yang terpaksa harus melalui online. Sesuatu yang baru bagi anak-anak harus dijalani. Dunia bermain anak-anak menjadi hilang. Orang-orang yang sakit takut untuk berobat. Ini semua tentunya menimbulkan masalah kejiwaan yang sangat besar. Sehingga sangatlah patut kita harus memberi prioritas pada kesehatan mental. Bersamaan dengan hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-77, dengan tema mengajak masyarakat Jawa Timur optimis Jatim bangkit usai pandemi COVID-19. Selain itu juga bebarengan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2022 jatuh pada 10 Oktober 2022 dengan tema jadikan kesehatan mental untuk semua sebagai prioritas global seperti dilansir WHO. Dengan momentum tersebut, Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur diharapkan sebagai motor penggerak pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan sebagai prioritas utama, bukan hanya kesehatan fisik semata. Karena usai masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus bisa bangkit dari segala keterburukan, termasuk di bidang ekonomi. Tipikal kultur masyarakat Jawa Timur yang terbuka dan egaliter diharapkan cepat beradaptasi dengan segala situasi. Bersama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, kini Jawa Timur membangun optimisme, bisa segera bisa bangkit dan maju untuk menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Tidak hanya sekedar fisik, karena jiwa yang sehat sangat penting bagi membangun bangsa lebih baik. Optimis Jatim Bangkit, pemirsa JTV, tema besar kita
Jadikan kesehatan mental sebagai prioritas global. Dialog ini juga terbuka untuk Anda, pemirsa, yang ingin berdialog dengan kami secara daring ya. Anda bisa manfaatkan WA. Kanal WA kami buka terus 0813-322-66779. Nanti pada segmen tertentu kita akan buka dan kita akan lihat komentar sekaligus pendapat dan catatan dari Anda sebagai pemirsa program Optimis Jati Bangkit. Narasumber kita sudah hadir Dr. Gigi Fitria Dewi MSI, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Dr. Fitria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Iman, salam sehat selalu. Salam sehat, Alhamdulillah. Dan bersama Ibu Fitria atau Dr. Fitria juga ada Dr. Yunita Retno Budiarti, spesialis kesehatan jiwa, beliau adalah psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Dr. Yun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Jangan dievaluasi dok, saya kalau ketemu psikiater atau psikolog itu wedi dinilai. Karena kadang-kadang bahasa tubuh udah kelihatan, ini gangguan jiwa ini. Tapi bicara soal kesehatan mental, mungkin Dr. Fitria bisa memberikan catatan awal gitu ya. Ada apa sih, kenapa sih kesehatan mental tuh? Tadi di awal kan disebutkan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Di catatan redaksi juga ada bahwa kesehatan jiwa itu juga penting untuk membangkitkan roda-roda ekonomi dalam rangka Optimis Jati Bangkit. Monggo Dr. Fitria. Betul. Jadi kalau kita melihat kesehatan mental ini harusnya menjadi fokus perhatian kita, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah juga. Karena kalau orang dengan mengalami gangguan mental, kesehatan mentalnya terganggu, itu produktivitasnya itu akan menjadi nol. Artinya karena kesehatan mentalnya tidak bagus, dia tidak akan bisa berpikir bagus, maka dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau dia sudah tidak bisa bekerja dengan baik, produktivitasnya tidak bagus, maka dia akan menjadi beban. Beban ini ternyata tidak hanya untuk keluarga, tapi beban ini juga untuk masyarakat di sekitarnya. Dan memang ini akan menjadi terakhir adalah beban pemerintah. Karena tentu ini akan menyulitkan, kita tahu sendiri, bagaimana pasien-pasien di tempat kami itu pasti kalau bukan keluarga yang mengantar, itu adalah tetangganya. Kalau bukan tetangganya, maka aparat yang ada di sekitarnya yang mengantarkan. Artinya masalah kesehatan mental ini akan menjadi masalah juga untuk masyarakat di sekitarnya. Maka inilah yang kemudian harus menjadi fokus. Dan kita tahu 1 dari 4 remaja, ini dari data WHO, itu mereka mengalami depresi. Oh ya? Betul, dan kalau kita melihat angkanya itu 6,2% umur antara 15-49 tahun itu mengalami depresi. Wow. Tapi yang berobat itu hanya 9% saja dari yang sakit. Artinya 91% ini belum berobat. Nah, coba Mas Iman bayangkan kalau generasi kita sekarang adalah generasi yang generasi Z. Digital. Oke, yang ini muda-muda ini, mereka yang umur-umur antara 15 ini tadi, kemudian mereka mengalami depresi, tidak mendapatkan perawatan dengan bagus. Bagaimana generasi ke depan kita akan memimpin negeri ini? Iya juga sih. Nah, inilah yang kemudian kita mengajak di hari ini ketika kita merayakan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, maka subtema yang diambil adalah Indonesia Pulih bersama Generasi Sehat Jiwa. Oh begitu. Betul. Tapi kalau bicara soal siapa sih yang bisa dan rentan mengalami gangguan jiwa? Selain remaja tadi, apakah memang remaja saja melulu atau mungkin juga yang dewasa juga kadang-kadang terganggu jiwanya? Betul. Jadi kalau beberapa waktu ini saya ada di Rumah Sakit Jiwa Menur, kebetulan dulu sebelumnya saya ada di Dinas Kesehatan Provinsi, maka selalu kalau kita melihat satu permasalahan kesehatan, itu kita menilik dari siklus kehidupan. Jadi siklus kehidupan itu kalau kita melihat mulai dari sebelum bayi lahir, itu sudah harus menjadi perhatian kita, kan begitu. Maka masalah kejiwaan ini pun, masalah kesehatan jiwa ini juga saya lihat itu mengikuti siklus kehidupan. Karena pasien-pasien kami yang di usia balita pun sudah ada. Kemudian anak dan remaja sekarang semakin banyak. Saya tadi melihat data di kunjungan di Rumah Sakit Jiwa Menur, bulan Januari sampai Juni, itu pasien remaja dengan masalah jiwa, itu peningkatannya luar biasa. Tapi bersyukur mereka sudah mau datang ke Menur. Artinya mereka sudah mencari layanan dan mencari tempat yang benar, begitu. Nah, kami juga melihat ternyata pasien-pasien di tempat kami itu banyak yang dewasa muda.
Artinya umur-umur 30, 31 Ya, itu usia seumuran saya lah produktif. gitu, dia. Oh ya, Iya, iya. 17 saya kira. Artinya di usia-usia produktif ini ternyata banyak juga. Jadi kalau kita melihat siklus kehidupan mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa. Dan ternyata yang psikogeriatri, jadi kami punya layanan untuk kesehatan jiwa lansia, pasiennya juga semakin banyak sekarang. Tapi sebentar, saya juga penasaran. Ini kan ada semacam gambaran lama di kala kita masih remaja, saat saya masih remaja, Dok. Ada plesetan kalau misalkan ada apa-apa, terus nanti dia, tak gondang menur ya, tak gondang menur gitu ya. Ada asosiasi seperti itu. Tapi setahu saya, RSJ Menur Provinsi Jawa Timur itu punya layanan macam-macam, tidak hanya kesehatan jiwa gitu. Ya. Ada untuk kebutuhan-kebutuhan yang umum. Apa saja, Dok, kalau misalkan kita bisa merinci? Ya, jadi sekarang saya selalu mengatakan sahabat menur gitu ya. Sahabat menur. Sahabat menur, artinya sahabat menur itu ayo jadi sahabat kami, jangan takut untuk datang ke menur. Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Iman di awal, bahwa menur ini tidak hanya membangun jiwanya, tapi juga membangun badannya. Maka kalau datang ke rumah sakit menur, kami akan memberikan pelayanan kesehatannya itu kalau orang bilang all in gitu ya. Artinya jiwa dan raganya itu betul-betul bisa dilayani di menur. Jadi di awal ketika ada layanan kesehatan jiwa, pasien jiwa itu ternyata permasalahannya tidak hanya di jiwa saja. Mohon maaf, ada teman-teman kami yang kemudian membutuhkan pelayanan jiwa karena mungkin kehidupannya sehari-hari dia tidak terpantau dengan baik, keliling kemana-mana, ternyata mengalami gangguan paru ya banyak. Maka kami punya dokter paru di sana. Ini di awal. Kemudian yang tadi lansia mengalami gangguan jiwa, ternyata yang mengalami hipertensi, mungkin bisa jadi stroke segala macam. Maka kami punya ada dokter saraf, ada dokter jantung juga. Kalau untuk kasus-kasus yang insidental misalnya keperluan IGD gitu ada, dong? Oh, kami siap. Jadi IGD kami juga terbagi ada IGD jiwa dan non jiwa. Bahkan nanti di tahun depan semoga kami mohon doanya. Kami ini berterima kasih dengan Ibu Gubernur yang betul-betul sudah memperhatikan untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Jawa Timur, sehingga memberikan dorongan untuk kami di Rumah Sakit Menur untuk berkembang lebih baik. Siap, nanti saya dalami karena saya juga penasaran. Seingat saya Bunda itu Bu Khofifah atau Gubernur Jawa Timur sangat-sangat concern dengan kualitas manusia. Jawa Timur seperti apa. Nanti kita coba bedah lagi, sambil saya juga ingin belajar. Kalau kesehatan jiwa itu kan mungkin jiwa di dalam ya. Gimana nengerinya? Saya ingin tahu juga. Nanti saya Pak Dr. Yun bisa memberikan penjelasan. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Program ini merupakan persembahan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit bersama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Tadi Dr. Fitria sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sudah memberikan gambaran permukaan. Nanti kita akan dalami sekaligus nyambung program dari pemerintah provinsi dalam konteks Optimis Jatim Bangkit. Karena kebangkitan Jawa Timur dari sisi ekonomi dan juga sumber daya yang lain itu juga perlu dukungan tidak hanya jasmani tapi juga mental dan jiwa juga harus sehat. Tapi kalau bicara soal gangguan jiwa, gangguan mental, kan ini urusan yang pinter atau yang tahu lah gitu ya. Saya nggak tahu Devi ini waras apa enggak ya gitu ya. Dio ini waras apa enggak gitu ya. Kadang-kadang wah ini tak gawenang menur ae biar periksa gitu. Tapi kalau bicara soal gangguan mental atau gangguan jiwa, itu ada nggak tetengernya Dr. Yun? Bisa nggak memberikan semacam oh ini gini gitu. Kalau pilek kan batuk-batuk, pilek itu bisa. Monggo. Jadi memang uniknya ya kalau gangguan fisik itu bisa dilihat langsung ya. Tapi bukan berarti gangguan jiwa itu tidak bisa dideteksi ya. Dari yang ringan sampai yang berat. Mungkin kalau ringan orang lain tuh nggak ngerti ya. Tapi dia sudah merasa misalnya dia gelisah, ya mulai gelisah, mulai sulit tidur, gangguan tidur. Itu orang lain nggak ngerti. Tapi dia merasa udah nggak nyaman gitu kan. Gelisah memikirkan jatuh tempo tagihan itu apa juga termasuk gangguan jiwa itu? Gelisahnya kalau itu sudah mengganggu produktivitas, aktivitas dia, fungsi dia, nah itu sudah gangguan. Tapi kalau orang cemas itu sebenarnya kan normal ya, rasa cemas, rasa takut. Selama itu tidak mengganggu fungsi dia, ya itu masih wajar lah
ya. Orang dia bisa menghadapi, mengantisipasi. Nah ini enggak. Jadi kita lihat misalnya orang nggak bisa tidur ya. Orang nggak bisa tidur 1-2 hari mungkin biasa. Tapi kalau udah berkelanjutan, dia sudah mulai mengalami penderitaan ya. Orang nggak bisa tidur kan menderita juga. Dia lihat orang tidur tuh rasanya mangkel, marah itu ya. Kok aku nggak bisa gitu kan. Kono enak turu aku gak iso. Nah itu kadang kalau orang ini aware biasanya dengan kesehatan mental, itu dia akan cari pertolongan. Nah ini kalau dibiarkan, akan merambat kemana-mana. Jadi dia menutupin misalnya ya, ada masalah menumpuk ini. Ini kan kayak fenomena gunung es ya. Kelihatannya dikit cuma nggak bisa tidur, ternyata begitu didalamin banyak. Misalnya bukan hanya masalah itu, ternyata ada gangguan di dalam berpikir. Contohnya misalnya dia merasa takut nih, takutnya tapi nggak wajar. Seperti dia dikejar-kejar, ya. Paranoia begitu. Nah, seperti begitulah. Tetapi kan dia sendiri yang tahu. Nah, orang lain di luar itu hanya melihat perilakunya. Jadi bisa dilihat dari perilaku juga. Yang orang ini biasanya mau keluar, ini menarik diri misalnya. Lebih banyak menarik diri. Jadi di dalam keluarga atau masyarakat yang aware terhadap kesehatan mental, itu akan melihat, oh orang ini kok jadi berubah. Kepribadiannya berubah, nah itu bisa dilihat dari situ. Dari perasaannya tadi, merasa cemas, merasa takut, ya, sedih. Nah sedih itu kan normal ya, tetapi kalau berkepanjangan dan kadang alasannya itu nggak masuk akal misalnya, itu juga ya. Kemudian dari kognitif, banyak tuh pekerja yang udah bekerja misalnya, saya sekarang kok nggak bisa berpikir ya. Diajak diskusi sudah nggak mampu, nyambung, nah sulit konsentrasi, nah itu juga awal-awal juga bisa juga pertanda kan gitu ya, banyak itu. Jadi, nah itu tadi Budir udah bilang ada segmen-segmennya gitu ya, ada fase-fasenya gitu kan. Anak-anak ada juga anak-anak, jadi ada anak yang perilakunya agresif ya, tidak sesuai dengan usianya ya. Ada yang hiperaktif misalnya sampai mengganggu di kelas gitu ya, nggak bisa diem apa. Itu bukan berarti itu biasa tuh anak-anak biasa selama tidak mengganggu ya. Kalau dia sudah taraf mengganggu dirinya maupun lingkungannya, nah itu kan harus diantisipasi. Anak ini pinter tapi kalau tidak diasah, nah akhirnya kan ketinggalan juga. Kalau dari pemicunya dok, mohon izin saya salah. Apakah pemicunya selalu internal atau juga pemicunya eksternal dalam artian peristiwa-peristiwa yang dahsyat? Contohnya waktu lumpur lapindo itu banyak orang yang tiba-tiba tenger kayak kehilangan arah kehidupan gitu ya. Pandemi banyak PHK dan segala macamnya. Apa seperti itu juga bisa menjadi trigger? Betul. Jadi tidak ada penyebab pasti satu tunggal itu nggak ada. Jadi beda dengan misalnya suatu penyakit kita tahu sebabnya udah dieliminasi aja kan, dieliminir ininya penyebabnya. Kalau jiwa banyak dari dalam, dari luar, dari lingkungan, dan itu menyatu, butuh waktu. Tapi ada juga yang akut, misalnya peristiwanya itu sangat ya, dia langsung kehilangan rumah misalnya. Nah itu kan stresor yang berat dan mendadak, itu bisa. Tapi stresor yang kecil tetapi lama, itu juga bisa. Kelihatannya sepele ya. Tapi nggak selesai itu kan. Pandemi itu lama, ya nggak selesai. Nah, itu bisa. Jadi tidak hanya berat ringannya, tetapi juga fase lamanya dan sensitivitas orang itu. Misal ya, kalau saya misalnya ada orang kalau masalah uang udah dia mungkin nggak stres lah. Tapi kalau masalah anaknya, keluarganya sakit, dia lebih stres misalnya gitu. Beda dengan orang yang lain gitu kan. Jadi masing-masing punya sensitivitas terhadap masalah itu juga. Baik, saya kembali ke Bu Direktur. Bu Nyon Sewu, kalau misalkan kita coba nyambung dengan program Optimis Jati Bangkitnya pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu ya. Di mana Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur itu sangat perhatian pada manusia Jawa Timur, kesehatan jiwa dan mentalnya. Itu apakah ada arahan langsung dari Gubernur Jawa Timur supaya Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur ini juga punya andil dalam kesehatan jiwa Jawa Timur? Betul sekali. Jadi Ibu Gubernur ini luar biasa memberikan perhatian untuk Jawa Timur ini, masyarakat Jawa Timur ini betul-betul bagaimana bisa lebih sejahtera. Dari beberapa yang menjadi perhatian beliau memang itu adalah SDM. Bagaimana SDM Jawa Timur itu berkualitas.
Maka kalau SDM berkualitas itu tidak hanya melihat pendidikan, tetapi pasti didukung oleh kesehatan yang baik. Nah, kalau kesehatan yang baik, maka ada kesehatan fisik dan tentu kesehatan non fisiknya. Rumah Sakit Menur ini adalah satu-satunya rumah sakit jiwa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, Ibu Gubernur melihat bahwa ini adalah akses yang dibutuhkan oleh seluruh 38 kabupaten kota, itu rujukannya adalah di Rumah Sakit Menur. Meskipun sebenarnya ada Rumah Sakit Lawang, tapi Rumah Sakit Lawang kan milik pemerintah, vertikal, milik pusat begitu. Nah, jadi kalau kita mengatakan Jawa Timur, maka rujukannya adalah Rumah Sakit Jiwa Menur. Sehingga kami memang berupaya diminta untuk memberikan layanan yang berkualitas, memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu beliau memberikan dukungan luar biasa untuk Rumah Sakit Jiwa Menur ini berkembang. Bahkan saat ini kami sedang dalam pembangunan untuk bisa ini mendukung pelayanan untuk masyarakat itu tidak hanya di Menur itu tidak hanya melayani jiwa, tetapi juga non jiwanya bisa ditangani sekaligus di sana. Semacam poli begitu, apa poli apa Betul, saja? jadi kalau saat ini kami sudah punya ada poli jantung, ada poli kulit dan poli kulit, ada poli untuk saraf, untuk poli penyakit paru, kami ada semua. Poli rehab medis kami bagus, teman-teman kami melayaninya. Ini ke depan justru akan berkembang lebih lagi. Kami akan mempersiapkan untuk poli bedah. Jadi sudah disiapkan untuk layanan bedah, bahkan ada layanan objin. Kami merencanakan untuk tahun depan. Karena memang di program nasional pasti Mas Iman tahu ada stunting, ada kematian ibu, ada kematian bayi. Sehingga rumah sakit ini pun memang unggulannya adalah jiwa. Tetapi kami juga harus bisa memberikan layanan untuk masyarakat ini bisa mendapatkan kesehatannya lebih baik. Dok, ini bocoran dengan semakin beragamnya layanan kesehatan. Ini kan sementara namanya Rumah Sakit Jiwa Menur. Betul. Yang kadang-kadang juga masih ada mengandung konotasi yang gimana gitu ya. Betul. Gitu ya. Saya penasaran, apakah ke depan nanti juga akan bertransformasi menjadi rumah sakit apa gitu tanpa menyebutkan jiwa gitu? Apa ada bocoran seperti itu? Betul. Jadi memang dulu ada wacana untuk menjadikan Rumah Sakit Menur ini menjadi rumah sakit umum. Tetapi memang kenyataannya rumah sakit jiwa ini sangat dibutuhkan. Bayangkan dari 38 kabupaten itu rujukannya ke Rumah Sakit Menur karena kami rumah sakit tipe A. Jadi pasien kami itu mulai dari Sumenep, Pamekasan, Banyuwangi, Pacitan, Magetan. Itu rujukannya ke Menur. Apakah juga ada yang di luar Jawa Timur juga dibawa ke sini ada? Kayaknya nggak ada ya kalau mungkin dulu waktu ada pekerja migran. Oh begitu. Waktu ada pekerja migran saya ingat waktu itu saya bertugas untuk membantu kesehatan pekerja migran itu ada yang transit Surabaya itu mengalami gangguan ya kita rujuknya ke Menur. Nah jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini memang rumah sakit jiwa ini secara aturan pun undang-undang mewajibkan setiap provinsi harus memiliki minimal 1 rumah sakit jiwa. Nah, sehingga Rumah Sakit Menur ini kalau akan bergeser misalnya menjadi rumah sakit umum, maka justru kami akan tidak mematuhi aturan. Betul. Gitu. Saya sebenarnya sudah mencoba untuk berdiskusi di Kemenkes. Bagaimana kalau rumah sakit kami menjadi rumah sakit tadi unggulan jiwa begitu. Ternyata ada nomenklatur khusus yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, Permenkes. Maka rumah sakit khusus itu harus menyebutkan kekhususannya di depan. Misalnya rumah sakit kusta Sumber Gelaga, rumah sakit paru Dungus misalnya begitu. Maka rumah sakit jiwa pun saya dulu awalnya mau rumah sakit apa unggulan jiwa, nggak boleh. Nah sehingga ini menjadi satu tekad kami bagaimana menjadikan masyarakat itu tidak risau untuk datang ke Menur. Maka kita harus melakukan sosialisasi, kita melakukan rebranding. Artinya rebranding itu ayo image yang selama ini ada di Menur, mungkin masih ingat kalau kita dulu SMA, SMP kalau udah guyon-guyon tak go nang Menur gitu ya. Nah nanti ganti berubah, ayo nang Menur gitu.
semangatnya beda. Iya. Artinya orang datang ke Menur itu memang ada sesuatu yang dia butuhkan dan dia senang untuk datang ke Menur. Iya. Ayo Ini Menur, tugas siapa ketemu sahabat? Ya, sahabat Menur. Baik. Sebelum kita dalami lagi tentang masih dalam program konteks programnya pemerintah provinsi yang mungkin diamanahkan ke Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Nanti saya juga ingin tahu masyarakat mengerti ya, memahami tentang masalah-masalah gangguan jiwa. Karena tadi kan ada disebutkan juga denial ya. Tapi nggak kerasa kalau terganggu. Nanti kita dalami bersama Dr. Yunita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit bersama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit bersama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Hadir di studio kami Dr. Gigi Fitria Dewi MSI, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Lalu mendampingi ada Dr. Yunita Retno Budiarti, spesialis kesehatan jiwa, psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Saya ke Dr. Yun, Dok, saya mohon izin supaya masyarakat itu lebih paham, lebih tahu gitu ya, dan mengerti tentang masalah atau gangguan kejiwaan. Itu apa ya strateginya? Apakah ada semacam tetenger atau sosialisasi atau program-program yang sehingga kita bisa paham dan tahu gitu? Ya memang salah satu ya tugas dari rumah sakit jiwa. Selain kita itu kuratif ya di dalam rumah sakit, itu ya rehabilitatif. Itu kan ada upaya promotif tentunya ya, promotif, preventif. Dan itu kita lakukan ya sosialisasi, edukasi ke masyarakat. Nah sekarang ini lebih mudah daripada dulu. Sekarang kan musimnya pakai media ya, pakai media. Nah itu kita gaungkan terus ya, tanda-tanda warningnya. Sehingga lama-lama masyarakat itu akan, pertama dia akan warning pendirinya. Biasanya mencocokkan ya. Kemudian dia lihat sebelahnya ya, keluarga, temannya. Nah kemudian tadi ada Ibu Direktur udah bilang kan jangan sampai orang sudah mengerti tapi dia ragu mau datang, aduh malu, aku malu misalnya kayak gitu kan. Kita buka, kita buat suasana itu nyaman, gitu kan. Suasana nyaman, kemudian kita aksesnya dipermudah karena sekarang tuh kan banyak juga kita bisa kalau ada masalah tadi mungkin udah disebut sama Bu Dir ya, bisa kontak, bisa tanya-tanya dulu gitu. Kita nanti mungkin Bu Dir menjelaskan nanti ada program-program dari rumah sakit yang untuk orang itu sehingga nggak takut untuk datang, nggak takut untuk konsultasi ya. Jadi kita itu meningkatkan intinya awareness dari masyarakat, kasih pengetahuan tentang mental ya, kesehatan mental maupun gangguan mentalnya sebanyak-banyaknya dan memberikan optimisme bahwa bisa diperbaiki, bisa untuk diobatin. Kan orang pasti gini, loh bisa tak perilaku itu kan sering begitu gitu kan. Dan ini pada anak remaja itu saya sering mendapati mereka itu justru datang sendiri tanpa orang tua karena dia baca di media. Nah dia masih malu dia datang. Nah biasanya kalau udah begini kita anjurkan, pertama kita bantu tentunya ya. Tapi bagi anak-anak yang masih di bawah pengawasan orang tua, dia wajib membawa, entah itu orang tua ataupun keluarga yang lain, karena memang butuh pendampingan. Ya. Nah kalau untuk ini kan dari anak sampai usia lanjut ya awareness itu. Jadi jangan telat, anak-anak pun ada itu. Anak-anak bukan hanya gangguan jiwa yang ringan ya, yang berat pun ada. Misalnya? Jadi misalnya gini, ada anak itu enggak mau sekolah misalnya ya. Ini kenapa? Gurunya galak mungkin. Nah, itu kan. Jadi kita kan akhirnya pertama pasti dibiarin nih sama ibunya ya, sama orang tuanya yang mungkin nanti mau. Nah, kalau sudah mulai 2 bulan enggak sekolah, 3 bulan sekolah, akhirnya ada yang menganjurkan pasti entah gurunya apa bawa aja. Nah, padahal dia udah dibawa kemana-mana. Biasanya ya akan membawa ke non medis dulu karena ini perilaku bikinnya kan. Begitu kita evaluasi ya keluarga juga kaget karena kan beda ya mungkin caranya kita mulai menggali gitu. Nah itu tadi ternyata ada gangguan dalam berpikir, gangguan dalam perasaannya, ya gangguan di dalam tidur. Kadang-kadang orang tua kan nggak tahu anak ini tidur apa enggak gitu. Nah itu kelihatan ternyata gangguan jiwa berat.
Jadi yang nampak hanya nggak mau sekolah, dia diem aja, ngelamun, terus mudah kaget. Nah, udah kaget kayak gitu. Nah, ternyata diteliti, dikorek. Nah, itu gangguan jiwa. Dokter Jun Yun Sewu, kan ada kadar ya. Kalau di kanker itu ada deteksi dini untuk upaya kesembuhan. Kalau dalam konteks ODGJ ini, apakah ada probabilitas sembuh atau gimana sih rasionya sembuh itu ada nggak persentase untuk sembuh? Ada tentunya ya. Cuman jadi gini, kalau dia masih orang dengan masalah kejiwaan, masih ada masalah, belum gangguan itu, nah itu tentunya besar ya. Tapi persentase pastinya kita nggak ada ya. Tapi kalau sudah orang dengan gangguan jiwa itu sudah menuju yang berat ya. Jadi dia bisa sembuh total. Dia bisa sembuh dengan obat, ya, atau dia akan stage di situ. Tetapi kita upayakan dia itu berfungsi minimal untuk dirinya, bisa mandiri. Jadi goalnya nanti kan sampai ke dia produktivitas. Kita melakukan rehabilitasi psikososial, bukan sekedar bebas dari gejala, bukan bebas dari gangguannya, tapi dia harus kembali berfungsi dan berproduktif. Nah itu bicara soal produktivitas berarti kan ini juga hubungannya dengan kegiatan sehari-hari, menyarah hidupnya atau mungkin juga mencari nafkah gitu ya. Kalau bicara soal seperti itu, program apa yang dilakukan oleh RSJ Menur khususnya untuk bisa mengembalikan semangat orang supaya bisa tetap produktif lagi? Jadi kalau di rumah sakit Menur itu kalau pasien datang dan dia misalnya harus rawat inap, itu tidak sekedar kemudian diobatin, diberi obat saja, tidak. Tapi kami punya berbagai terapi, yaitu terapi yang rehab psikososial. Itu mereka yang disampaikan tadi, mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu bisa menjadi keterampilannya dia. Tapi itu dilakukan dengan menyenangkan begitu. Jadi memang ada yang pintar merajut. Bahkan kami sekarang ini lagi mereka dengan hidroponik. Bahkan teman-teman kami ini ada yang menjahit kemarin waktu pandemi bikin masker begitu. Jadi kalau pasien itu sudah sehat, dia tetap bisa produktif lagi begitu. Bahkan beberapa pasien kami itu banyak loh yang pintar main musik. Itu justru kami terapinya dengan musik. Sebentar lagi Mas Imam nanti kami akan membuat tempat di Menur. Itu sedang kami buat nih, ada taman kecil, ada stage-nya gitu, mereka untuk tampil. Gitu. Jadi dengan mereka tampil, mereka senang, percaya diri, dan keluarga pun akan melihat, oh berarti keluargaku ini ternyata masih bisa kok. Nggak seperti yang dalam, banyak kan yang mereka menolak keluarganya. Karena malu, tapi mungkin dengan menghadirkan keluarga juga diedukasi, begitu ya dok, ada family gathering, mereka juga melihat ternyata, oh di keluargaku sudah semakin baik dan bisa bekerja. Harapannya ketika mereka sembuh dari Menur, selesai pengobatan, mereka produktivitasnya bagus. Sehingga tadi yang saya sampaikan di awal, gangguan jiwa itu akan menjadi beban kalau tidak kita tangani dengan baik. Begitu. Dialog ini, program Optimis Jati Bangkit juga terbuka untuk Anda. Jadi sekali lagi sudah tertera tadi di layar nomor WA yang kami siapkan untuk Anda gitu ya. Anda bisa manfaatkan 0813 322 66779. Sekali lagi 0813 322 66779 seperti yang tertera di layar. Nanti WA yang nanti kami baca juga nanti akan direspon oleh Ibu Direktur sekaligus Dr. Yunita. Kita masih dalam program Optimis Jati Bangkit bersama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jati Bangkit. Optimis Jati Bangkit terbuka untuk Anda. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan WA kami 0813 322 66779. Terima kasih. Ada WA yang sudah masuk, ini juga erat hubungannya dengan kondisi keluarga. Ibu Lina di Surabaya mudah-mudahan ya. Terima kasih Bu Lina untuk perhatian Anda. Selamat malam. Bule saya sakit jiwa karena ketakutan kecemasan berlebihan akibat COVID. Sampai saat ini masih terapi dokter. Bagaimana supaya bule saya kembali sembuh dan normal kembali, ini di Bu Lina. Lalu ada juga yang lapor ini, cuman nggak disebutkan namanya siapa. Sepupu saya hilang mulai Jumat malam.
Dia dulu pernah dirawat di rumah sakit, di Poli Jiwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga di Rumah Sakit Jiwa Menur. Apa yang perlu saya lakukan? Keluarga saya juga apa yang perlu melakukan? Apa yang perlu saya dan keluarga lakukan? Harus lapor kemana untuk mencari keluarga saya? Sudah ke polisi tapi belum ketemu. Dua dulu saya baca dulu. Monggo, Bu Direktur. Ya, baik. Kalau yang terkait pandemi itu memang kemarin tadi sudah disampaikan. Justru pada saat pandemi itu pasien-pasien yang kemudian karena stres, kondisi pandemi, depresi itu memang banyak. Jadi monggo silahkan bisa kontak dengan kami. Kalau sekarang masih ada dokter yang menangani, monggo. Memang penanganan kesehatan jiwa itu kan bukan, mohon maaf, gak seperti sakit batuk atau flu yang begitu minum obat terus langsung bisa sembuh. Ini perlu dukungan keluarga, perlu dukungan lingkungan. Jadi penanganannya perlu waktu panjang, kemudian pemahaman lingkungan dan keluarga untuk selalu memberikan motivasi dan semangat. Jangan ditinggalkan, tetapi justru harus lebih dipeluk lagi, dirangkul begitu. Nanti mungkin Dokter Yunita secara medis akan menyampaikan. Dok, monggo ada tambahan lagi tadi yang hilang tadi. Yang hilang. Nah, yang hilang ini memang Mas Iman, kami ini prihatin. Saya boleh menyebut salah satu stasiun radio di Surabaya ini, kalau saya mendengarkan pulang kerja atau pagi berangkat, itu selalu menyebutkan ada orang hilang. Dan ketika ketemu, ternyata memang atas waktu mencari itu adalah teman-teman kami yang ternyata ada gangguan mental. Baik itu yang remaja, anak-anak, bahkan yang sepuh gitu ya. Dan itu memang kami kemarin sudah secara khusus mendatangi di sana. Silahkan warga Surabaya khususnya karena kami posisi ada di Surabaya, tapi tidak menutup yang ada dimanapun. Kalau mencarinya pasti Rumah Sakit Jiwa Menur tidak akan bisa mencari, ikut mencari belusukan. Itu mungkin ada stasiun radio yang bisa bantu, tentu dengan polisi memberikan ciri-cirinya begitu. Tetapi Rumah Sakit Jiwa Menur akan sangat senang hati untuk membantu ketika nanti itu sudah ditemukan. Silahkan untuk bisa kontak dengan kami siap untuk melayani. Karena hampir setiap hari loh, seminggu paling enggak itu pasti ada yang hilang di sana. Kalau yang sepuh itu kadang-kadang demensia itu pikun. Nah, Menur ini punya loh ahlinya untuk psikogeriatri terkait betul. Nanti dokter, jadi kami lengkap, ada yang pikun tadi orang bilang gimana loh itu di Menur, nggak bisa tidur di Menur. Nah, cuman kan selama ini mungkin belum terpapar di masyarakat ya, masyarakat belum tahu bahwa kami punya teman-teman yang mampu untuk membantu masyarakat dengan masalah-masalah yang kelihatannya dianggap sepele, nggak bisa tidur gitu ya. Udah cari polo gitu ya kalau orang Jawa. Padahal polonya ada di Menur. Pemirsa JTV, Anda juga bisa buka-buka sosial media karena Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur ini juga punya sosial media Instagram. Mereka juga punya Facebook, mereka juga punya laman, mereka juga punya YouTube. Kalau Instagramnya tadi saya sudah ngintip-ngintip rs.jiwamenur. rs.jiwamenur, ada jargon dan motonya. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami, kata begitu ya. Lalu kalau Anda buka-buka Facebook, kalau Anda masih Facebooker begitu ya, silakan Anda akses Facebook. Dan kalau Anda suka dengan YouTube, barangkali YouTube-nya tidak hanya YouTube yang goyang-goyang menu-menu itu ya, tapi Anda juga bisa manfaatkan RSJ Menur. Ya, RSJ Menur. Di situ ada tayangan-tayangan, diskusi dengan para pakar dan narasumber yang siapa tahu satu di antara topiknya nyambung dengan kasus dan bisa jadi pegangan kita untuk menuju ke Menur untuk cari rujukan perawatan dari dokter. Di situ ada juga lamannya rsjmenur.jatimprof.go.id. Karena rumah sakit Jiwa Menur ini ada di bawah naungan pemerintah provinsi, jadi ada jatimprof.go.id. rsjmenur.jatimprof.go.id. Saya ke Dokter Yun dulu, Dok. Mohon izin, ini tadi ada keluhan atau sambatan sepupu saya hilang. Dulu pernah dirawat di Poli Jiwa di Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Menur. Cuman saya nggak tahu nih jiwa apa ya. Apa yang perlu saya dan keluarga lakukan? Mungkin Dokter Yun bisa memberikan catatan. Itu nggak ada keterangan usia ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini, kalau itu gangguan jiwa murni ya, nggak ada. Istilahnya gangguan jiwa itu kan ada dua macam. Ada yang memang dia gangguan jiwa murni, ada yang gangguan jiwa disebabkan karena gangguan di otaknya atau kerusakan lah ya. Nah, selama dia itu gangguan jiwa murni, sebenarnya dia itu tidak akan
hilang kognitifnya, dia nggak akan lupa jalan misalnya. Kan sering ya dulu gitu, orang itu gangguan jiwa tapi kok ngerti uang ya, kan sering gitu ya. Iya, Gitu. betul. Ngerti duit, ngerti bisa pergi, kok bisa naik mobil segala macam. Ya kalau gangguan jiwa yang murni itu bisa seperti begitu ya. Nah, yang perlu justru diwaspadai kalau dia gangguan jiwa dan ada lupa, kemudian nggak bisa berpikir, nggak ngerti orang, nggak kenal gitu, itu justru ada gangguan di otak. Nah ini yang sering hilang itu karena dia nggak ngerti balik ya. Nah dikiranya itu hanya jiwanya saja. Padahal ini perlu juga penanganan non jiwa tadi Budir bilang misalnya di bagian saraf. Ini dapat info tambahan kalau yang bersangkutan itu mengalami schizophrenia. Schizophrenia. Usia 26 tahun gitu. Kalau Gimana? schizophrenia hilang itu bisa juga dari pikiran. Jadi pernah ya kan banyak pasien yang kita wawancara gitu, dia bukan hilang tapi menghilang ya, beda kan hilang dengan menghilang. Jadi dia bisa aja ketakutan kemudian lari, dia merasa diikutin orang misalnya kan, jadi dia nggak berani pulang. Nah jadi itu memang butuh penanganan yang lebih intensif ya dari pengobatannya mungkin. Jadi itu disampaikan pada yang merawat ya, tenaga kesehatannya, sehingga itu akan dievaluasi. Mungkin juga obatnya kurang rutin atau gimana, enggak tahu ya yang lainnya. Jadi itu butuh banyak hal, dukungan keluarga juga, obat-obatnya juga, kemudian merasa nyaman di lingkungannya juga diperlukan. Singkat dok, ini sebelum saya ke Bu Direktur, saya ibu rumah tangga aktif berkegiatan. Kadang problematika anak dan lain-lain yang belum ada solusi membuat saya merasa jenuh, merasa energi terkuras memikirkan hal tersebut. Sejauh ini memang tidak mengganggu aktivitas saya gitu ya, dan tidak mengganggu tidur saya gitu. Apakah itu juga perlu diwaspadai sebelum jadi dampak yang lebih ekstrim? Itu tadi yang saya bilang, orang dengan masalah jiwa ya, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi sebenarnya ada masalah tapi dia tumpuk, enggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya akan kelelahan toh. Nah selagi itu bisa diatasi, lebih bagus diatasi. Karena misalnya ini saya analogikan gelas ya, kasih terus diisi. Kalau dia penuh nggak dipindah tapi diisi itu bleber. Nah blebernya ini biasanya nggak terduga, gejala-gejalanya macam-macam, bisa fisik, mungkin dia nggak cemas tapi sakit-sakitan gitu. Psikosomatis ya. itu? Iya, jadi sering pusing, sering pegel-pegel ya macam-macam, tapi diperiksa nggak ada apa-apa. Oh gitu. Jadi bisa akhirnya keluhannya bukan jiwa tapi fisik, somatik. Kalau mau istilahnya. konsultasi detail langsung bisa ke Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur di Jalan Menur. Di situ juga bertetangga dengan kalau haus ya minum degan juga banyak di situ ya, lumayan. Nah ini yang menarik ini, kalau bicara soal biaya kesehatan itu kan biaya kadang-kadang orang jadi khawatir dan takut ini. Loro nang rumah sakit tanda melarat aku ya. Di RSJ Menur apakah ada juga menerima layanan BPJS? Ini dari Bu Tika di Surabaya sekaligus Bu Rara. Nampaknya juga satu jiwa dan satu hati pemikiran dan pertanyaannya. Ya. BPJS Kesehatan Ibu. Ya, Bu Direktur. jadi betul sekali kami menerima pasien BPJS, bahkan 90% dari pasien yang datang ke kami adalah pengguna BPJS. Jadi dan Bapak Ibu sekalian, orang kadang biasanya berpikir, aduh ribet ya BPJS, mesti ada surat ini begitu. Kami prinsipnya, apalagi dengan gangguan jiwa, pasien yang datang ke kami tidak akan pernah kami tolak. Pasti kami layani dulu, sambil ini kami layani, maka kami minta untuk segera melengkapi kelengkapannya. Dan kami sekarang sudah mulai mempersingkat untuk proses-proses untuk pendaftaran. Kami bisa dengan online, datang pun juga kami bisa, kami mencoba memangkas yang panjang-panjang, antrian panjang. Itu butuh kami, makanya kepuasan pelanggan iya. Bahkan waktu tunggu segala macam kami mencoba untuk memperpendek. Wah ini perlu ke sana saya ini ya. Selain kontrol juga cek apakah saya sakit jiwa gitu ya barangkali. Karena suka yang bening-bening. Anda masih bisa pakai WA kami 0813-322-66779. Kita kembali diskusi dengan narasumber dalam program Optimis Jatim Bangkit persembahan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jatim Bangkit, persembahan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Saya ke Ibu Direktur dulu yang tadi juga memberikan penjelasan bahwa Rumah Sakit Jiwa Menur ini juga punya layanan macam-macam gitu ya. Dan tidak hanya urusan kejiwaan tapi juga ada poli untuk kebutuhan paru. Ada juga instalasi gawat darurat yang memang khusus juga untuk umum, juga ada yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan. Nah, kalau kita bicara soal layanan, ini penting ini. Saya masih harus. Rumah sakit itu kan punya layanan unggulan gitu ya. Meskipun di situ langsung asosiasi saya Rumah Sakit Jiwa Menur, layanan unggulannya ya rumah sakit jiwa gitu ya, atau gangguan-gangguan jiwa. Ada nggak produk layanan unggulan lainnya bisa kita share di sini? Ya, jadi kalau unggulan kami saat ini memang kesehatan jiwa anak dan remaja, karena memang kasusnya semakin banyak. Tetapi juga yang namanya psikogeriatri yang pasien-pasien yang sepuh ini kan juga semakin banyak. Jadi kami sudah mengkhususkan ke sana. Kami berpikir malah ke depan Menur ini bisa menjadi pusat autism. Karena pasien-pasien ini juga semakin banyak. Jadi kalau bicara soal pasien banyaknya saya udah, kan kadang ada keluarga itu yang malu untuk mengantarkan keluarganya karena gangguan jiwa. Betul. Ada juga yang kemudian apa ya istilahnya nek ketoro Jawa ini kasar mungkin ya, diklemprakno gitu atau diserahkan ke Liponsos gitu. Itu gimana kalau untuk penanganan seperti itu? Jadi begini, teman-teman kalau ada keluarga atau tadi yang katanya Dokter Yunita punya masalah ditumpuk-tumpuk, malu datang ke Menur. Kami punya layanan ojo bingung. Ojo bingung? Ya, silakan. Online atau? Online. Jadi kontak kami di layanan kami ojo bingung, sampaikan di sana. Teman-teman kami akan melayani untuk misalnya konsultasi di situ. Nanti kalau sudah mantap silahkan datang, pasti akan lebih yakin. Jadi ojo bingung itu adalah layanan gratis dari kami untuk yang punya masalah kecuali masalah utang ya. Ini susah lagi. Nah kalau bicara soal mungkin yang mau ke Rumah Sakit Menur di Menur itu agak repot. Ada nggak yang mungkin on call in-house service? Betul. Kami juga kemarin waktu pandemi kami berpikir kan banyak orang yang takut datang ke datang ke rumah sakit. Ya. Justru kami memberikan layanan untuk rehab medis pun loh, kami itu teman-teman bisa dipanggil. Ada layanan kami untuk home care. Oke. Oh namanya home care. Ya, jadi ada home care yang kami bisa melayani. Monggo silahkan bisa kontak, ada di telepon-telepon yang sudah ada di IG kami, ada di Facebook kami, silahkan kontak dengan kami. Silakan. Gitu. Anda bisa akses rs.jiwamenur ya, itu di Instagram. Dan kalau Anda keywordnya juga gampang kok Rumah Sakit Jiwa Menur di Facebook juga pasti ketemu, di laman juga pasti ketemu. Anda tinggal masukkan, tanya ke Simbah Google gitu ya, nanti kan muncul laman resminya dan laman officialnya. Mungkin Dr. Yun juga bisa memberikan tips supaya masyarakat ini bisa lebih tidak malu, tapi juga langsung terbuka bahwa ini penyakit bisa disembuhkan. Gitu. Monggo, Dr. Yun. Jadi kesehatan mental ya, itu kan tadi sudah dibahas banyak. Jadi kita lebih aware terhadap diri kita lah dulu, ya diri kita. Kemudian dari kita kan ke keluarga, ke teman, ya gitu ya. Nah, tentang awareness ini pengalaman yang dari anak ya, tadi Budi juga unggulan anak. Jadi selalu kalau ada pasien baru ya, selalu itu saya tanya, tahu dari mana ya, gitu ya, dari mana ke sini. Saya ingin tahu seberapa besar stigmanya. Pada awal-awal memang sering bapak sama ibu bertengkar, misalnya ibu ingin bawa bapaknya, oh anakku enggak apa-apa kok dibawa ke sana, atau neneknya. Nah sekarang tuh mulai bergeser ya. Jadi iya saya itu dianjurkan katanya bagus ini untuk anak di Menur. Saya juga cukup kaget juga ya. Jadi itu karena apa? Kita memberikan servis, kita memberikan perhatian, kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ya. Berusaha untuk tidak mengecewakan. Mereka berharap apa, kita berikan itu. Kita berusaha untuk memenuhi itu. Jadi kita kan sering juga membuat pertanyaan untuk apa sih di sini kekurangannya. Ayo masukan-masukan. Siap. Nah itu kita bikin ya. Kemudian mereka kan dengan itu mereka nyaman dan gini ya, kita membedakan untuk anak itu terpisah dari yang gangguan jiwa berat gitu ya. Dok, singkat sebelum saya manfaatkan kesempatan juga untuk membagikan. Ini kalau yang penasaran hotline Ojo Bingung nomornya 0813 4727 5307. Ini hotline-nya
ojo bingung 081347275307 katanya gratis katanya. Enggak tuh Dok ya? Betul. Jadi kalau ada masalah tadi silahkan kontak dengan kami. Pengen curhat silahkan. Saya juga pengen curhat Dok. Kalau orang-orang gelandangan yang ODGJ yang luntang-lantung di jalan, Ya. terus bajunya Betul. jembel, terus kadang-kadang semi telanjang begitu, itu siapa tanggung jawab siapa? Jadi itu teman-teman Dinsos, itu yang kemudian tentunya dengan kalau di Surabaya biasanya dengan PSC 112 ya. Gitu. Itu kemudian mereka akan mengantarkan ke Menur. Ada ruangan khusus yang untuk teman-teman ini, bahkan kami sudah punya kerjasama. Teman-teman itu kalau tidak rawat inap, rawat jalan pun datang ke Menur. Baik. Jadi kami sudah punya link. Dan satu lagi mungkin tadi saya kelupaan belum menyampaikan, di Rumah Sakit Menur ada terapi dan rehabilitasi nafsa. Napsa. Iya, dan zat-zat ini aditif. kapasitas kami sudah cukup besar. Dan ini juga ada kerjasama Pemprov Jatim dengan Kejaksaan Tinggi. Ini menjadi pusat terapi rehabilitasi Adiaksa Pemprov Jatim. Wah, itu dialog jilid 2 kalau begitu. Betul, iya. Nanti kita bahas Siap. lagi. Tapi apalagi nanti bahasnya di rooftop gitu Dok. Betul. Dokter, Ini. terima kasih untuk rawuh di studio Matur kami. nuwun, Dan iya. juga Dokter Yunita juga terima kasih rawuh di studio JTV. Terima kasih pemirsa, kalau kita bicara soal gangguan jiwa masih panjang. Ini tadi baru saja kita dapatkan informasi ada peluang untuk dialog jilid 2 gitu ya. Di rooftopnya RSJ Menur Provinsi Jawa Timur. Tapi ya nantilah Anda bisa manfaatkan lamannya, IG-nya, Facebook-nya dan juga hotline Ojo Bingung. Dokter Yuni, terima kasih untuk bergabung Dokter Yun. Terima kasih juga Dokter Fitria, Bu Direktur matur nuwun. sami-sami Mas Iman. Salam sehat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Optimis Jatim Bangkit bersama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masa lampu hadapi esok pagi? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan menantikan pelangi? Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Oh, marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, ya, kita bahagia bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, ya, kita